Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Dalam video kali ini kita akan paparkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif historis. Bagaimana sih sejarahnya, sejarah tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada beberapa periodisasi yang saya buat tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Periode yang pertama ada periode awal kemerdekaan, dilanjutkan periode konstitusiris, kemudian periode undang-undang dasar sementara. Berikutnya ada periode pasca dekret presiden, periode orde baru, dan terakhir ada periode pasca reformasi. Jadi ada 6 periode tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Periode yang pertama, periode awal kemerdekaan. Di periode ini belum ada aturan yang tegas yang mengatur tentang urutan-urutan peraturan perundang-undangan. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang dikenal ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dan ada peraturan pemerintah. Nah, di sini di dalam periode ini juga muncul beberapa peraturan yang di luar dari yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada penetapan presiden, ada peraturan presiden, ada penetapan pemerintah, ada maklumat pemerintah, ada maklumat presiden. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa istilah ya yang digunakan, ada penetapan, ada peraturan, ada maklumat. Dan juga di periode awal kemerdekaan ini juga dikenal beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan peninggalan Belanda. Ada wet, ada ordonansi, ada beslit, ya. Itu di periode awal kemerdekaan. Nah, berikutnya di periode konstitusi RIS. Periode ini juga di awal belum ada aturan yang tegas tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat di konstitusi RIS, ya, peraturan perundang-undangan yang dikenal ada konstitusi RIS sendiri, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang darurat. Nah, di tahun 50, ya, di periode ini sebenarnya sudah yang pertama kali muncul tentang hierarki peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Tentang apa jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Nah, ini yang pertama kali tentang yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya periode Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Sementara dikenal adanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian ada undang-undang peraturan pemerintah. Kemudian juga ada yang namanya undang-undang darurat. Periode ini berakhir dengan munculnya atau diterbitkannya Dekret Presiden 1959. Nah, dekret ini muncul salah satunya adalah mengembalikan ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti peraturan perundang-undangannya kembali. Ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, dan ada peraturan pemerintah. Nah, dalam kondisi negara dalam keadaan darurat ya, dengan adanya pasca dekret presiden ini, nah presiden waktu itu merasa perlu adanya peraturan-peraturan yang lain ya, selain yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di sini ada yang namanya penetapan presiden, ada peraturan presiden. Peraturan presiden pun juga ada dua, yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau peraturan presiden untuk melaksanakan penetapan presiden. Ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, dan juga ada
keputusan menteri. Nah, di dalam periode ini munculnya peraturan-peraturan lain yang di luar Undang-Undang Dasar ini menimbulkan kerancuan ya tentang tata urutannya. Kemudian banyak sekali materi muatan yang diatur itu tumpang tindih yang seharusnya diatur di dalam undang-undang tetapi diatur di dalam penetapan presiden, diatur dalam peraturan presiden atau Perpu. Dan juga materi muatan yang seharusnya diatur di dalam peraturan presiden ternyata diatur dalam penetapan ini munculnya kerancuan. Nah, yang lebih parah lagi penetapan presiden dan peraturan presiden ini digunakan secara berlebihan oleh presiden, di mana peraturan dan penetapan presiden itu menjadi lebih tinggi dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, periode atau masa Orde Lama kemudian digantikan dengan masa Orde Baru. Nah, di dalam Orde Baru dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi, maka MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Ini mencoba untuk mengembalikan posisi peraturan perundang-undangan secara hierarkis. Secara hierarkis, pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada ketetapan MPRS, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, dan peraturan pelaksana lainnya. Bisa berupa peraturan menteri, instruksi menteri, atau lain-lainnya. Nah, ini hierarki menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Nah, ini juga muncul ya, menimbulkan ketidakjelasan. Ada keputusan presiden, ada instruksi menteri tadi. Itu kan sifatnya khusus individual, konkret. Sementara undang-undang itu harusnya kan umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus. Keputusan presiden, instruksi menteri kan hanya sekali selesai. Nah, ini timbul ya ketidakjelasan. Dan kemudian di dalam perkembangannya muncul undang-undang pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah itu bisa membuat perda. Ini belum dimuat, posisinya di mana perda ini di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian diaturlah dengan TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Nah, tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan ini semakin jelas. Nah, di sini ada memasukkan peraturan daerah di nomor 7. Kalau kita lihat hierarkinya ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan presiden, ada keputusan presiden. Sebenarnya TAP MPR ini ingin menghilangkan permasalahan-permasalahan di peraturan sebelumnya, tapi juga masih saja menimbulkan masalah ya. Karena apa? Karena di dalam TAP MPR 3 MPR 2000 ini memposisikan Perpu berada di bawah undang-undang. Seharusnya Perpu itu sejajar dengan undang-undang. Kemudian dihapuskannya keputusan menteri. Ini bagaimana posisi keputusan menteri ini? Apakah menjadi termasuk peraturan perundang-undangan atau tidak? Nah, setelah periode TAP MPR nomor 3 tadi untuk istilahnya menghilangkan atau menghindari permasalahan-permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi, maka dibuatlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama ini kan Indonesia belum punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, nggak ada. Maka dengan Undang-Undang 10 2004 ini, tata cara membuat undang-undang itu diatur di sini. Nah, di dalamnya diatur pula tentang jenis dan hierarki peraturan undang-undang. Di sini ada Undang-Undang Dasar
ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, di dalam Undang-Undang 10 tahun 2004 ini sudah memberikan posisi yang sejajar antara undang-undang dan perpu. Jadi mengembalikan posisinya yang ke semula. Tetapi masih ada masalah kaitannya dengan apa? Dengan perda. Perda ini menjadi tidak rinci. Perda kan beberapa macam. Nah, kemudian di dalam periode ini juga memberikan lagi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka perlu dimasukkan TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, di sini secara lengkap hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR masuk lagi ke sini, undang-undang sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, dan ada perda provinsi, ada perda kabupaten atau kota. Jadi di Undang-Undang 12 2011 ini memasukkan kembali TAP MPR dan merinci perda provinsi, kemudian ada perda kabupaten atau kota. Nah, itulah hierarki peraturan perundang-undangan dalam perspektif sejarah atau perspektif historis. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.